Malam itu, angin berbisik di antara celah-celah pepohonan. Rani duduk di ambang pintu rumah kayunya. Tubuhnya gemetar dalam ketakutan. Tangannya masih lemah setelah melahirkan. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah suara tangisan bayinya yang baru lahir. Suaminya Fajar berdiri di hadapannya dengan wajah merah padam. Dia menatap bayi mungil dalam pelukan Rani dengan pandangan penuh kebencian. Aku sudah bilang, anak ini lahir prematur. Ini pasti pertanda buruk. Dia akan membawa sial buat keluarga. Teriakannya Fajar menggema di dalam rumah kecil mereka. Rani menangis, memohon ampun mencoba melindungi anaknya. Namun Fajar merampas bayi itu dari pelukannya. Dalam ketakutan, Rani melihat suaminya mengangkat pisau dapur tinggi-tinggi. Jeritan Rani menggema, tetapi pisau itu sudah menikam tubuh kecil bayi mereka. Darah merembas di kain putih yang membungkusnya, dan tangisan bayi itu terhenti seketika. Rani menjerit histeris, tetapi Fajar tak peduli. Ia melemparkan jasad bayi itu ke lantai. Aku harus membersihkan rumah ini dari sial, katanya sebelum menyiram bensin ke tubuh Rani yang masih lemah, lalu membakarnya hidup-hidup. Api menyala, membakar tubuh Rani yang meronta-ronta kesakitan. Suara jeritanya bercampur dengan bau daging terbakar, memenuhi udara malam yang pekat. Sebelum kesadarannya hilang, satu hal terakhir yang ada di benaknya adalah kebencian yang dalam terhadap suaminya. Dendam yang abadi. "20 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Desa tempat Rani tinggal kini terasa sunyi. Dihantui rumor tentang penampakan seorang wanita yang membawa bayi terbungkus kain kafan. Malam itu, Bagus, seorang pemuda yang baru pulang kerja, berjalan sendirian di jalan setapak desa. Ponselnya kehabisan baterai, dan senter kecil di tangannya berkedip-kedip hampir mati. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di kejauhan. Seorang wanita berdiri di bawah pohon besar di tepi jalan, menggendong sesuatu dalam pelukannya. Wajahnya tertutup rambut panjang dan pakainya compang-camping. Bagus menelan ludah. "Bu, apakah butuh bantuan?" tanyanya meskipun hatinya sudah dipenuhi ketakutan. Wanita itu mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan kulit wajah yang busuk, matanya hitam pekat, dan bibirnya pecah-pecah seperti terbakar. Bayi dalam gendongannya tiba-tiba bergerak, bukan seperti bayi biasa, tetapi seperti sesuatu yang hidup dengan cara yang aneh. Lalu Bagus melihat wajah bayi itu, atau lebih tepatnya lubang hitam yang dalam menggantikan wajahnya. Bagus mundur selangkah, tetapi punggungnya tiba-tiba terasa berat, seakan-akan sesuatu bertengger di atasnya, menekan tulangnya hingga terasa ngilu. Napasnya tersengal, kakinya gemetar. Kemudian ia berlari secepat mungkin, tetapi beban di punggungnya semakin berat. Sesuatu berbisik di telinganya, suara rengekan bayi yang menyeramkan. Sesampainya di rumah,
ia terjatuh di lantai, menggigil ketakutan. Namun ia tidak tahu bahwa itu baru permulaan. Pagi datang dengan cepat, tetapi tubuh Bagus terasa lemah. Punggungnya nyeri, seperti telah menggendong sesuatu yang sangat berat sepanjang malam. Ia mencoba berdiri, tetapi rasa sakit itu menusuk tulangnya. Ibunya melihat wajah pucat Bagus dan bertanya. Bagus membuka mulutnya, ingin menjelaskan apa yang ia alami semalam. Tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu merayap di lehernya. Tangannya gemetar saat menyentuh kulitnya sendiri. Di cermin, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Wajahnya rusak, membusuk, dan di dalam pelukannya bayi dan wajah lubang hitam menatapnya. Bagus menjerit dan berlari keluar dari rumah. Namun nasibnya sudah ditentukan. 3 hari kemudian, ia ditemukan tewas di kamarnya dengan punggung yang patah, seolah-olah dipaksa menggendong sesuatu yang sangat berat. Kematian Bagus membuat desa kembali gempar. Orang-orang mulai percaya bahwa kisah lama tentang arwah Rani bukan sekedar legenda. Seorang nenek tua di desa mengingatkan warga. Jangan pernah menatap wajah bayinya, atau kau akan menggantikan beban itu. Namun bagi mereka yang telah melihatnya, tak ada jalan kembali. Satu persatu mereka yang tak sengaja melihat wanita itu mulai merasakan beban di punggung mereka. Hari demi hari, rasa sakit semakin bertambah, hingga akhirnya tulang mereka patah dan tubuh mereka ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Seorang pemuda bernama Doni, penasaran dengan kutukan ini, mencari tahu tentang kejadian tragis yang terjadi 20 tahun lalu. Ia menggali arsip desa dan menemukan laporan tentang pembunuhan seorang wanita bernama Rani oleh suaminya sendiri. Namun ada satu hal yang membuatnya semakin merinding. Jasad Rani tidak pernah ditemukan. Yang ditemukan hanya abu bekas pembakaran. Tetapi tak ada jejak tubuhnya di antara sisa-sisa rumahnya yang hangus. Doni merasa lemas. Arwah Rani tidak pernah pergi. Ia masih berkeliaran mencari pengganti anaknya. Dan saat itu juga angin berhembus kencang. Doni merasakan punggungnya tiba-tiba berat. Di cermin di depannya, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok wanita berwajah busuk dan bayi yang ia gendong tanpa wajah. Lubang hitam itu menatapnya dan Doni menjerit. Desa itu kini telah ditinggalkan oleh sebagian besar warganya. Mereka yang tinggal hidup dalam ketakutan. Setiap malam mereka mendengar suara isak tangis seorang wanita di kejauhan, diikuti oleh suara bayi yang merintih. Dan bagi mereka yang tidak beruntung, yang menoleh ke arah suara itu, mereka akan merasakan sesuatu merambat ke punggung mereka. Beban yang tak terlihat. Dan dalam hitungan hari, mereka akan mati dengan punggung yang patah. Sebab Rani masih mencari pengganti. Dan kutukan itu akan terus berlanjut.